Hai guys, kembali lagi di channel Fame Studio. Masih ngebahas virtual production menggunakan Unreal Engine dan Aximetry. Untuk tutorial kali ini akan dibagi dua parts ya. Part pertama itu gue akan fokus untuk ngejelasin bagaimana caranya membangun sebuah virtual set yang sangat basic ya menggunakan Unreal Engine. Dan nanti di part 2-nya akan lebih fokus ke gimana mempersiapkan virtual set yang sudah jadi ini agar nantinya compatible dibaca dengan aplikasi Aximetry dan bagaimana nge-setup virtual set tersebut dengan menggunakan Aximetry ya, kira-kira seperti itu. Buat temen-temen yang belum install Unreal Engine dan Epic Game Launcher-nya, dan buat temen-temen yang belum download Aximetry DE Edition yang community ya, yang free, nonton video sebelum ini dulu ya supaya kalian bisa ngikutin tutorialnya. Oke, kalau kalian kemarin ngikutin video gue yang sebelumnya, harusnya kalian sudah ada 3 aplikasi yang terinstall ya. Yang pertama itu Unreal Engine, ini yang orinya bawaannya ya dari Epic Games launchernya. Ada juga Aximetry yang DE ya, versi DE, ini Dual Engine Composer karena ini Aximetry yang dapat menggunakan engine-nya Unreal Engine. Dan juga ada Unreal Editor for Aximetry ya. Ini Unreal Editor dengan Unreal Engine ini mirip sekali, cuma bedanya yang versi Aximetry ini sudah di custom oleh Aximetry agar apapun yang dibangun di sini, virtual set atau scene, adegan apapun, dapat terbaca dan berfungsi secara 100% ya compatible dengan si aplikasinya Aximetry ini. Dalam tutorial ini kita akan ngebangun virtual set yang menggunakan Unreal Engine yang orinya dulu, baru nanti akan gue save dan akan gue buka lagi di Unreal Editor untuk finishing sebelum dibuka di Aximetry. Kenapa flow-nya seperti ini? Apakah tidak bisa langsung ngebangun setnya dengan Unreal Editor yang for Aximetry? Bisa banget, tidak masalah. Cuman mungkin gini ya, gue ngejelasin sedikit. Pastinya kan teman-teman akan banyak menggunakan, pengen ngebuat set yang bagus, pastinya akan banyak menggunakan aset-aset dari marketplace, mau itu berbayar, mau itu gratis. Nah, kadang-kadang nih, kemarin setelah gue banyak mencoba, kalau gue langsung ngebangun setnya di Unreal Editor yang for Aximetry, kadang-kadang ada aset-aset yang nggak bisa gue masukin, gue tambahin karena ada isu version compatible segala macam, nggak sesuai atau apa. Nah, jadi flow-nya agar gue nggak perlu ngawatirin apa yang bisa gue masukin atau tidak, gue bangun dulu nih setnya menggunakan si Unreal Engine yang orinya dari Epic Games-nya, karena sudah pasti rata-rata compatible apapun yang mau gue tambahin di situ, mau itu set, props, environment. Nah, nanti setelah udah jadi baru gue buka lagi di Unreal Editor yang buat Aximetry. Kira-kira itu aja sih. Sebenarnya nggak harus ngikutin workflow ini. Kalau mau bikin langsung di Unreal Editor for Aximetry boleh. Cuman ini kayak flow yang biar minimal adanya masalah aja, menghindari masalah aja. Satu lagi nih tips nih, menghindari problem juga, ini pure untuk menghindari problem juga nih ya. Di sini untuk mengikuti tutorial ini gue merekomen kalian menggunakan Unreal Engine yang versi 4.25 ya. Ini kan yang 4.26 sudah dirilis, tapi gue rekomen yang 4.25 dulu. Kenapa? Karena Unreal Editor yang for Aximetry dan Aximetry juga baru diupdate untuk bisa compatible dengan yang versi 4.25. Tapi kalau misalnya kalian contohnya nonton video ini 5 bulan lagi gitu atau setahun ke depan gitu, dan ternyata yang Aximetry juga pastinya kan akan ngikutin, akan ngupdate terus mengejar si versi Unreal yang orinya ya. Jadi kalau kalian nontonnya 1 tahun ke depan, mungkin Aximetry sudah dukung yang 2426 atau mungkin 2427 ya, pastinya kalian bisa menggunakan versi Unreal Engine yang sesuai gitu aja sih. Ini juga cuman untuk menghindarinya ada masalah kompatibilitas aja. Untuk mengikuti tutorial ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ini ke marketplace-nya Unreal Engine ya. Dan di sini langsung aja search, ketik broadcast. Dan di sini kalian bisa lihat ada yang namanya Broadcast Studio. Nah, ini gratis, 100% gratis. Kalian langsung aja ya kan add to cart. Nih gue udah beli jadi tidak bisa gue add to cart. Jadi langsung aja add to cart dan di check out. Dan setelah kalian sudah check out, nantinya pastinya akan sudah ditambahkan di library kalian ya. Ini gue udah kebanyakan item, tapi di sini bisa lihat sudah ada nih Broadcast Studio. Kalian pun kalau sudah di check out akan ada di sini ya, Broadcast Studio namanya. Di sini di bawahnya Broadcast Studio ini ada tulisan Add to Project ya kan. Karena memang isinya si Broadcast Studio Pack ini adalah set broadcast yang bisa ditambahin ke project kalian. Tapi kita belum ada project nih. Jadi kita harus bikin project baru dulu. Ini 425 ya. Langsung aja klik launch.
Oke, so pastinya kita akan membuat sebuah project baru ya. Gue akan memilih games. Next. Dan gue akan memilih blank dokumen ya. Blank artinya sebuah adegan yang masih kosong. Kalau gue suka ngebayanginnya ini Unreal Engine itu tuh seperti studio ya. Studio yang kalian bisa isi dengan apapun yang kalian mau. Jadi ini kayak seperti studio kosong lah. Kita memulai dengan sebuah studio yang kosong. Dan blueprint or C++. Nah, mungkin gue akan ngejelasin blueprints dalam video yang kedepannya. Pasti akan ngebahas blueprint. Untuk sekarang di skip dulu. Ini bedanya adalah C++ ini adalah kalau teman-teman memang ada yang bisa coding, bisa memilih ini. Nah, blueprint itu adalah buat teman-teman yang tidak bisa coding, tetap bisa scripting gitu kan. Kalau kalian mau ada munculin gambar, ada karakter yang bergerak atau apa, itu kan butuh coding sebenarnya, butuh komen, butuh logic. Nah, itu bisa dilakukan dengan yang namanya blueprint, ya kan? Karena ya pastinya tidak semua orang bisa coding. So, biarin aja di blueprint dulu. Jangan terlalu musingin ini dulu. Untuk quality, gue selalu menggunakan maximum quality. Untuk ray tracing, untuk sementara di disable dulu, karena mungkin juga teman-teman nggak semuanya punya VGA yang bisa ray tracing ya. Nah, ini desktop console, biarin aja. Nah, di sini gue akan memilih with starter content ya, karena gue akan menggunakan beberapa elemen-elemen yang tersedia di starter content ini. So, langsung aja, ini pastinya folder mana kalian mau nge-save project kalian, dan gue akan ngebiarin untuk tutorial ini namanya My Project ya. So, langsung create project. Nah, oke, akhirnya sudah terbuka ya project baru kita, dan karena tadi kita memilih include starter content, jadi inilah starter contentnya. Bisa dilihat ada sebuah stage kecil, ada sepasang kursi, meja, dan ada juga aksesoris di sini ya. Nah, sebelum kita lanjut, tadi kan gue sudah minta teman-teman ngedownload yang broadcast pack itu ya. So, kita akan kembali lagi ke Epic Games Launcher-nya ya, ke bagian library-nya. Dan karena sekarang kita sudah ada project, kita akan nyari lagi tadi yang broadcast studio yang sudah ditambahin ke library-nya, add to project, dan gue akan milih my project yang barusan kita bikin, add to project. Oke, bisa dilihat di bawah kiri sini, ini sudah ada tambahan sebuah folder judulnya broadcast studio. Artinya nih ya, kita sudah berhasil menambahkan paket ya. Gue suka nyebutnya paket karena memang isinya tuh macam-macam, ada material, ada meshes, objek yang bisa ditambahkan. Jadi nih, paket broadcast studio tadi sudah ditambahkan ke project yang sedang kita kerjakan sekarang. Sebelum gue lanjut, sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang interface-nya Unreal Engine ya, karena mungkin banyak teman-teman di sini yang bisa jadi baru pertama kali ini ngebuka Unreal Engine. Jadi gue jelasin sedikit dulu. Ini adalah viewport kalian lah. Ini adalah studio kalian. Kalau kalian tahan mouse button yang sebelah kanan ya, kalian bisa lihat-lihat ya, sini. Ini adalah dunia kalian ya. Kalian bisa ngebikin apapun yang kalian inginkan di sini. Kalau kalian bisa bayangkan, bisa mimpikan, bisa dibikin di sini apapun ya. Ini ada, kalau gue suka ngebayangin ini studio yang akan gue isi. So, kalau kalian di viewportnya scroll mouse ini ya, middle mouse buttonnya di scroll up and down, kalian bisa maju mundur ya. Kalau kalian tahan kiri, ini kalian bisa gerakin kameranya ya. Tahan ini mouse button yang kiri, bisa gerakin kameranya. So, seperti ini. Nah, mouse button yang kanan buat lihat-lihat, dan untuk scrollnya ya, maju mundur. Kalau gue select sebuah kursi contohnya ya, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini adalah tab details. Ini akan membuka semua data yang berhubungan dengan si kursi atau objek tersebut. By the way, ini bisa dilihat, ini namanya static mesh ya. Static mesh ini adalah istilah buat semua ya, barang-barang 3D kali ya yang dimasukin, yang ada di dunia Unreal Engine ini. Judulnya static mesh, atau biasanya suka ada tag. Nah, bisa lihat di situ bagian bawah ada asset SM ya. Biasanya tagnya itu SM kodenya. So, sedikit ini adalah transform, ini locationnya di dalam studionya ya. Artinya ini di dalam studio kalian ini, barang ini ada di mana ya, atas, bawah, kiri, kanan ya, XYZ. Rotationnya ya kan. Terus gue cuman run terus sedikit aja, nggak akan semuanya gue bahas semuanya, dan bahkan gue juga belum paham semua detail yang ada di sini. Nah, ini static mesh-nya, ini objeknya ya. Ini objeknya apa sih? OSM chair namanya. Jadi ini dari library-nya. Gue akan klik di sini broadcast starter content-nya, dan di sini ada
props, dan di sini ada SM chair. Ya, bisa lihat SM chair. Artinya ini dia cuma ngasih tahu bahwa ini yang ada dalam studio ini adalah si SM chair ini. Dan kalau misalnya gue klik item lain, misalnya di sini ada couch gitu ya, dan gue klik arrow yang ada di sini di bawah si tulisan SM chair ini, klik, nah dia akan nge-replace objek yang ada di dunia ini. Jadi kalian bisa menggunakan si content browser ini ya. Ini adalah istilahnya semua kayak paket-paket yang sudah ditambahin ke project kalian akan muncul di content browser ini. Ya, so tadi kan starter content yang udah kita tambahkan di awal ada di sini semua isinya. Terus yang dari Broadcast Studio tadi ada di dalam foldernya Broadcast Studio. Di sini juga ada meshes. Ini adalah props objek-objek yang sudah di-include dari paket si Broadcast Studio tadi. So contohnya gue akan merubah dengan kursi yang ada di pak tersebut ya. Dan bisa dilihat rata-rata yang gue suka dari Unreal Engine ya, itu semuanya kurang lebih size-nya lumayan matching lah. Mungkin agak perbedaan sedikit, cuman kayak beberapa pack yang gue gunakan itu objek-objeknya kurang lebih mereka ukurannya sesuai lah, ada standar ukuran yang diikutin. Nah di bawahnya sebelah kanan ada materi-material nih, kalian bisa merubah material objek yang ada di dalam scene kalian. So kira-kira segitu dulu ya gue buat tentang detailsnya. Nah, tab yang satunya adalah yang perlu diketahui adalah World Outliner. Nah, di sini adalah semua objek, semua item yang ada dalam studio kalian, yang ada dalam dunia kalian ini. Ya, ini chair, kursi yang itu, ini kursi yang satunya, ini apa namanya, statue, ini apa yang ada di atas mejanya. Dan karena kita akan membangun set kita sendiri ya, gue akan ngapus hapus dulu semua ini, hapus floor ya kan, hapus floor, hapus chair, hapus, bahkan foldernya aja akan gue hapus. Dan by the way, untuk sistem folder yang ada di World Outliner ini ya, kalau kalian menghapus sebuah folder, gue akan Ctrl Z, balik lagi. Nah ini kan ada folder static mesh, di dalamnya ada kursi dan mejanya. Kalau foldernya gue hapus ya, delete ya, bisa dilihat chair dan table-nya tidak terhapus tapi langsung masuk ke layer level atasnya ya, dia langsung masuk ke folder utamanya gitu. Jadi folder di dalam World Outliner ini itu hanya benar-benar untuk organizing aja, tapi tidak ngaruh ke lokasi di mana dia tersimpan. Itu sih kira-kira. Oke, so hal pertama yang kita perlukan untuk membuat sebuah virtual set ya pastinya lantainya dulu ya. Di sebelah kiri ini ada tab lagi ya, Place Actors. Di sini kalian bisa menambahkan berbagai macam item, lampu, ya kan, kamera, efek. Nah, yang akan kita perlukan untuk tutorial ini adalah geometri, karena kita akan membuat lantai. Dan gue akan membuat sebuah studio yang bulat ya, Jadi gue membutuhkan sebuah silinder. So, tadi kita udah ngebahas si tab detailnya ini ya. Klik tab detailnya. Dan gue pengen bentuknya lebih bulat. Jadi di sini ada option sides yang akan gue tambahin. Nah, biar lebih bulat mungkin gue akan coba di 400 ya. Dan gue akan membuat radiusnya sangat besar. Mungkin gue akan menggunakan angka 3000 kali ya. 3000, oke. Dan untuk posisinya ya, di sini locationnya gue akan 0 biar benar-benar di tengah semuanya, dan 0. Jadi bisa kalian lihat ya, ini posisinya dia benar-benar di tengah studionya ya. Dan sebelum gue lanjut, gue mau ngebahas sedikit tentang kalau kalian teman-teman biasa main game FPS ya, kalian bisa menggunakan AWSD ya, dengan menahan tombol klik kanan dan AWSD kalian bisa maju mundur. Dan kalau kalian tahan Q dan E itu buat naik turun ya, naik ke atas, turun ke bawah Q. Jadi ya kayak kontrol main game FPS lah, tapi sambil tahan mouse button yang kanan ya, buat navigasi. Nah, ini lantainya sudah jadi ya, dan mungkin untuk ketebalannya tidak perlu setebal ini. Jadi untuk Z-nya ya, gue akan turunin mungkin ke 20 kali, 20 atau bahkan 10 ya. So ini adalah lantai yang sangat tipis ya, anggaplah ini sebuah stage besar. Dan bagusnya pastinya sebuah stage ini harus ada materialnya ya, karena ini masih
polos. Nah, kita akan ke content browser dan starter content, materials, dan gue akan mencari aset, contohnya nih platform ya, aset platform. Coba tinggal diklik dan di drag aja. Ini sudah jadi ya, atau ini misalnya ada basic floor, kalian bisa cari apa yang kalian suka ya, yang cocok ya dengan style desain yang kalian mau ya. So next, gue sudah ada lantainya nih, gue pengen ada stage buat misalnya naro si speaker gue kan, yang ini virtual production pasti akan ada seorang yang ngobrol dan biasanya ada sebuah stage. Nah, tadi kan kita sudah download si Broadcast Studio Pack ini, dan di dalamnya itu ini ada folder meshes. Di sini sudah ada sebuah stage yang ready untuk digunakan, stage base ya, static mesh, basic stage base. Drag dan ditaruh aja langsung di studionya ya. Dan agar posisinya di tengah lagi, gue akan kosong ya. Jadi ini posisinya ada di tengah-tengah studio. Dan kalau kalian ada sebuah objek yang kalian bisa lihat kan di sini, ini ada XYZ-nya, ini adalah untuk positioning ya. Kalau gue drag Y-nya di sini akan berubah, di sini sebelah kanan angkanya ya kan. Jadi kalau kalian tidak mau menggunakan angka-angka yang kalian di sini, kalian bisa ngedrag aja warna arrow yang sesuai koordinatnya ya. Z atas bawah, ya Y kiri kanan, atau ya kan X mundur. So, balikin lagi ke 0. Nah, tapi kalau kalian misalnya mau merubah angle-nya atau apa ya, kalian select objeknya, pencet E. Katakan ini untuk merubah angle-nya ya. Karena objeknya ini bulat, jadi tidak terlalu kelihatan. Nah, ini ada pot bunga ya. Ada pot bunga. Gue bisa mengontrol rotation-nya ya. Karena kalau gue pencet W lagi, ini untuk posisinya, E untuk rotation-nya, R itu untuk scale-nya. Ya, untuk scale-nya. Kalau mau uniform atau enggak, uniform drag ke atas ke bawah. Bagian tengahnya ya ini, agar dia menjaga formnya dia. Kalau enggak, dia akan, kalau menarik salah satunya aja, dia akan deform. Oke, itu ya, W, E, R, dan udah sih 3 itu yang biasa digunakan. Oke, so kita sudah membuat base-nya ya, itu lantai studionya sudah ada, dan di sini sudah ada main stage kita, virtual asset kita. Mungkin ini masih banyak elemen-elemen yang ngeganggu kalian nih, akan gua hapus-hapusin dikit biar kelihatan lebih rapih. Ini ada audio, nggak perlu. Terus ada atmospheric fog juga, karena ini sebenarnya kan indoor ya, pengen gue bikin scene-nya, jadi nggak perlu atmospheric fog lah ya. Hapus, oke. Dan untuk langit-langitnya nih, ini kan masih outdoor banget nih. Gimana cara merubah ini biar look and feel-nya menjadi sebuah adegan yang indoor? So di sini ada BP Sky Sphere, dan kenapa ini namanya Sky Sphere? Karena memang dia adalah sebuah sphere ya. Kalau gue double klik, bisa kalian lihat ini adalah yang menyelimuti studio kita, seperti ini bentuknya. Nah, kalian kalau by the way, kalau kalian mau fokus ke item-item tertentu, bisa langsung di double klik aja nih ke Sky Sphere-nya. Ini ke player start-nya ya. So kita akan merubah si Sky Sphere-nya ini. By the way, kalau kalian mau memang pengen bikin adegannya outdoor ya nggak apa-apa, bisa ditinggalin kayak gini aja. Dan yang seru di sini ada icon matahari nih ya di sini. Dan ini tuh kalau kalian pencet E, ini rotasinya bisa dirubah, dan ini bisa merubah angle si mataharinya itu ada di mana ya. Mungkin kalian pengen bikin adegannya sore atau pagi hari atau tengah hari bolong, itu bisa diatur dari sini. Dan kalau kalian sudah banyak melakukan perubahan yang berhubungan dengan lighting ya, jangan lupa di sini ada tombol build. Ini diklik aja, dia seperti akan kayak, bukan ngerender, ya ngerender sih, mini render lah, ngupdate sih istilahnya, cuman buat ngupdate aja data-data cahaya yang ada sehingga adegannya bisa disesuaikan lagi. Nah, ini realnya setelah kita rubah posisi mataharinya tadi, harusnya seperti ini ya. So kalau kalian mau bermain dengan matahari, ini bisa dilakukan di sini. Oke, so balik lagi ke Sky Sphere-nya ya. Kita mau membuat environment di dalam studio. Gua akan select BP Sky Sphere-nya, details. Gua akan matikan, hal pertama yang perlu dilakukan, matikan ini colors determined by sun position. Jadi tadi mataharinya kalau dipindahin akan mempengaruhi si sky dome-nya ini. Nah, kan gue matikan, jadi tidak ngaruh ya. Kita mau naruh lighting dimanapun tidak akan mempengaruhi si posisi look si sphere-nya ini ya, ambience-nya ini.
Dan habis itu pastinya awan-awannya kan pengen dihilangkan, so di nolin aja ini cloud opacity-nya, ya kan, ini gue nolin aja sih semuanya. Nah terus untuk sun brightness-nya kayaknya tidak akan ngaruh mau dinaik turunin karena kita sudah matikan tadi ya sun position-nya, biarin aja, ini mau dinolin juga bisa. Terus apalagi ini ya, warnanya, ini kan warnanya bisa dilihat masih biru ke putih ya, so colornya ganti zenith color ke putih ya, oke. Sip. Terus horizon colornya nih masih ada kebiruan, ganti ke putih juga, putih, oke. Ya. Dan horizon fall off-nya ini masih ada gradasinya ya, ini akan gue nolin juga. Nolin, dan seperti gue bilang tadi, kita akan coba build lagi supaya update apakah sudah sesuai look-nya. Nah, mungkin buat teman-teman yang aduh ini kok agak gelap ya, ini sudah oke ya untuk environment-nya, ini udah polos putih ya, seperti dalam limbo raksasa. Kalau misalnya terlalu gelap, kalian bisa kembali ke World Outliner, dan di sini ada skylight. Ini bisa kalian mainkan, di sini ada intensity scale-nya, kalian bisa naikin misalnya 2 ya kan. Apakah cukup terang kah? Atau mungkin coba 3. Dan jangan lupa build lagi untuk melihat hasil realnya seperti apa. Oke, bagaimana? Apakah keterangan atau tidak? Ya ini selera ya, selera teman-teman, silahkan di-adjust sesuai yang kalian mau. Mungkin kalau gue terlalu terang, gue akan lebih happy di 2. So, ini base-nya, environment-nya sudah, ambience-nya sudah, stage-nya udah ada. Mungkin sekarang kalian bisa tinggal nambah props-props yang kalian mau ya. Oke, agar tutorial ini tidak terlalu panjang ya, gue hanya akan menambahkan sebuah layar ya, layar besar di bagian belakang si stage-nya ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang berdiri di atas stage-nya, di belakangnya ada layar sangat besar. Ini ya. So, ini dari belakang kelihatan ya, ini adalah TV yang gue scale up sangat besar, tapi dari depan kan nggak kelihatan, kayak ada Jumbotron ya ceritanya, ini adalah Jumbotron. So, kalian bisa ngedownload berbagai macam objek dari marketplace, bisa kalian masukin di adegan kalian sesuai keinginan kalian, karena bebas untuk berkreasi ya. Nah, gue bisa naruh 3 layar, 4 layar, apapun yang kalian mau. Tapi karena biar nih waktu tutorialnya kita bisa lanjut ke step berikutnya, udah stage virtual set gue cukup segini aja ya. Ada layar besar, ada stage buat orang berdiri, dan ada environment yang mengelilingi si setnya ini. Oke, udah jadi, akan gue build sekali lagi dan akan gue save. Oke, cukup segitu ya, sudah jadi untuk pembuatan virtual setnya, walaupun sangat basic ya. Terserah kalian teman-teman, mungkin lebih punya banyak waktu, silahkan bangun sesuai sesuka hati kalian ya. Oke, dalam video berikutnya kita akan ngebuka project yang sama ini, yang sudah kita save ini, dengan Unreal Engine yang for Axie-Metry ya, editor yang buat Axie-Metry, dan kita akan memasukkan set tersebut ke dalam Axie-Metry, dan habis itu gue akan nunjukin gimana kita bisa mainin kamera segala macam di dalam Axie-Metry untuk setup Axie-Metry-nya. So, terima kasih sudah nonton. Kalau mau diskusi, langsung aja join FB group yang linknya sudah gue taruh di bawah. Kalau ada pertanyaan segala macam bisa discuss di situ. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.